Untuk apa sebenarnya tujuan kita mempelajari agama? Tidak diragukan lagi, kita perlu mempelajari agama, yaitu agar di dunia ini kita bisa hidup bahagia dan di akhirat kelak akan menempati surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan dengan kerendahan hati dan keikhlasan yang mendalam puji syukur kehadirat Ilahi dengan penuh kesadaran bahwa Dia telah membalas doa-doa yang telah banyak kita lakukan dengan karunia nikmat yang jauh lebih banyak lagi. Sholawat serta salam semoga dicurahkannya pada junjungan kita, kasih kita, manusia yang paling mulia yang pernah ada di dunia, Nabi besar panutan orang-orang yang beriman, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja beserta keluarganya yang mulia, para sahabatnya yang agung, serta kita dan para pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa sebaik-baik permintaan manusia itu adalah sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 201, yang artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Semua kegiatan yang dilakukan manusia pasti mempunyai tujuan tertentu. Seorang pegawai rela menghabiskan harinya mengerjakan pekerjaan kantor karena ia mempunyai tujuan ingin memperoleh upah untuk menghidupi anak dan istrinya. Bila suatu saat kantornya itu tidak lagi memberinya upah, tentu ia akan segera keluar dari kantor itu. Orang yang tidak tahu tujuan kegiatan yang dilakukan adalah ibarat sapi di penjagalan. Sapi tidak pernah tahu untuk apa ia dibawa ke tempat penjagalan. Seandainya saja dia tahu, tentunya dia tidak punya selera lagi untuk makan rumputan segar yang disodorkan kepadanya. Atau setidak-tidaknya ia akan berusaha mencari-cari kesempatan untuk kabur dari tempat itu. Demikian jugalah kiranya pada waktu mempelajari agama. Kita seharusnya tahu bahwa apa mempelajari agama itu. Bila tidak, bukankah ini berarti kita sama saja dengan sapi yang disebutkan tadi? Para hadirin, khalifah Allah yang berbahagia, untuk apa sebenarnya tujuan kita mempelajari agama? Tidak diragukan lagi, kita perlu mempelajari agama, yaitu agar di dunia ini kita bisa hidup bahagia dan di akhirat kelak akan menempati surga. Bila sekarang ini kita masih dilanda stres, gelisah, dendam, iri hati, kecewa berat, dan segala macam apapun yang bertentangan dengan kebahagiaan, maka haruslah kita akui dengan jujur bahwa pelajaran agama yang telah kita dapatkan selama ini ternyata masih jauh dari tujuannya. Pengajian-pengajian ataupun ceramah agama yang kita ikuti, mungkin kita masih kurang banyak, atau kita sudah cukup rajin menghadiri pengajian-pengajian agama, tetapi kita belum pandai memilah-milah dan memilih yang disampaikan Pak Kiai. Apa yang seharusnya kita benamkan ke dalam jiwa, apa yang seharusnya dilewatkan saja di telinga, sebaliknya, apa yang seharusnya dilewatkan saja di telinga, seperti selingan humor yang disampaikan Pak Kiai, justru itu yang dibenamkan dalam hati. Hal ini terjadi karena kemungkinan besar kita lupa untuk apa sebenarnya tujuan kita hadir di tempat pengajian itu. Bila sejak awal kita mengetahui dengan benar apa tujuan kita menghadiri pengajian, maka mestinya kita akan dapat memilah-milah mana pasir dan mana mutiara. Insya Allah. Mudah-mudahan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 103-104 dapat menggugah hati kita untuk melakukan introspeksi. Apakah selama ini kita sudah benar-benar dalam mempelajari agama? Jangan-jangan kita seperti sapi yang tidak tahu tempat penjagalan, tetapi tidak tahu untuk apa
mengapa ia berada di sana. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Para hadirin, ibu-ibu dan bapak-bapak yang berbahagia, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan renungan ini dapat mengingatkan kita betapa pentingnya untuk mengetahui kemana arah tujuan kegiatan kita. Karena dengan demikian, kita akan dapat mengevaluasi apakah yang kita lakukan selama ini sudah sesuai dengan arah tujuan itu, atau malah melenceng. Bila kita masih dilanda stres, kekecewaan yang mendalam, atau masih berbuat mungkar, ini berarti mungkin selama ini kita salah mempelajari agama, atau paling tidak ilmu agama yang kita pelajari masih kurang. Demikian kami sampaikan tanpa ada maksud menggurui sedikit pun, tetapi hanya sekedar menjalankan tugas yang dibebankan Allah kepada kita semua, yaitu untuk menyampaikan kebenaran yang kita ketahui. Kurang dan lebihnya mohon dapat dimaafkan dan dimaklumi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata di sini. Nah, ini kelas 3 ada di kantor Syarikat Islam di Jalan Neglasari.